Pemirsa, aksi perampok semakin sadis. Sebuah komplek perumahan di Kota Depok, Jawa Barat didatangi kawanan perampok. Seorang penjaga perumahan dan warga setempat dianiaya. Sementara di Provinsi Lampung, seorang buruh perkebunan sawit tewas ditembak kawanan perampok. Inilah suasana komplek perumahan Pondok Rini Jaya di kawasan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, pasca disatroni kawanan perampok. Bercak darah korban ditemukan di lantai usai mengalami penganiayaan oleh benda tajam. Para pelaku yang membawa senjata api jenis airsoft gun tersebut juga menembak salah satu warga yang hendak menolong penjaga perumahan. Usai menganiaya penjaga perumahan dan menembak warga, para pelaku langsung melarikan diri tanpa membawa barang hasil curian. Pagi sekitar jam 3.30 mau menjelang sahur, kejadian telah terjadi percobaan perampokan sama percobaan pengeroyokan ya. Korbannya security, umurnya 53 tahun kurang lebih, terdapat luka sayatan di kepala, itu dijahit 15 jahitan. Tadi dibawa ke rumah sakit terdekat, sekarang udah posisi alhamdulillah korban sudah membaik. Aparat kepolisian Kota Depok masih menyelidiki kasus ini. Tercatat dalam sepekan, aksi kejahatan dengan kekerasan sudah lebih dari 3 kali terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu di Tiuh Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, kawanan perampok bersenjata api dan senjata tajam menganiaya korbannya hingga tewas. Kejadian berlangsung sekitar pukul 7 malam. Korban bersama ketiga rekannya tengah beristirahat di kamp perkebunan sawit tempat mereka bekerja. Tiba-tiba kawanan perampok menyatroni para korban dan langsung menodongkan senjata. Suyadi yang berusaha melawan langsung tewas seketika dianiaya pelaku. Mereka berhasil menggasak 3 unit sepeda motor, 3 unit ponsel, dan sejumlah uang tunai milik para korban. Peristiwa perampokan ini telah ditangani Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat. Kepolisian telah mengumpulkan bukti-bukti yang ada guna dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat dan Tulang Bawang Barat, Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Artis Roy Kurniawan atau yang biasa disebut Roy Kiyoshi telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan psikotropika jenis benzo sebanyak 21 butir. Pembawa acara salah satu stasiun televisi swasta, Roy Kiyoshi diperiksa di ruang penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik terus mendalami dari mana barang haram psikotropika jenis benzo sebanyak 21 butir ia dapatkan. Sementara status Roy sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka. Roy Kiyoshi ditangkap penyidik narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Rabu kemarin. Selain Roy Kiyoshi, sepanjang tahun 2020 sederet artis tanah air juga ditangkap pihak kepolisian. Berikut daftar artis yang ditangkap akibat penggunaan narkoba hingga April 2020. Sementara itu, YouTuber Ferdian Paleka ditangkap polisi setelah kabur selama beberapa hari. Ferdian ditahan bersama 2 rekannya di Polrestabes Bandung, Jawa Barat akibat ulahnya membuat video prank bagikan bingkisan berisi batu dan sampah kepada warga. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan di borgol, YouTuber Ferdian Paleka ditampilkan ke publik setelah ditangkap di Reskrimum dan Resmo Polrestabes Bandung.
Selain Ferdian, dua rekannya Tubagus Fadinar dan Aidil juga ditangkap. Di hadapan polisi, Ferdian mengaku video prank bingkisan berisi batu dan sampah tersebut dibuat untuk membuat konten YouTube. Hiburan aja, nggak ada bermaksud lain selain itu. Siapa yang mencetuskan ide? Itu dari Yang mencetuskan lagi ini. Ide buat prank sampah ini siapa? Bertiga, kita bertiga. Bertiga. Nggak ada salah satu berarti? Nggak ada salah satu dari kita. Ya. Karena menurut saya di bulan Ramadan ini waria nggak boleh, jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar nggak ada waria pas bulan suci. Nyesel sekali. Rambutnya kenapa di rumah, Fer? Kenapa rambutnya diubah? Biar nggak kelacak. Kumisnya kenapa dipotong? Jumat dini hari, Ferdian diciduk usai keluar dari Pelabuhan Merak, Banten. Saat ditangkap, tampilan Ferdian berubah. Ia mengubah warna rambutnya dan mencukur kumisnya. Ferdian ditangkap bersama dengan teman dan pamannya, Aidil dan Jamaluddin. Diduga kuat, pelarian Ferdian dibantu oleh ayahnya. Kita acara singkat, kita lepas. Ternyata orang tuanya kita ikutin, dia ternyata ke arah Merak. Berarti ada komunikasi antara orang tua dengan FP, dugaan kita saat itu. Ternyata benar. Nah, kita tunggu, akhirnya pada saat dia sampai Merak, kembali ke arah sini di Tol Balaraja. Tim kami dengan tim Polrestabes, alhamdulillah telah menangkap tersangka ini. Sebelumnya, aksi prank Ferdian Paleka yang memberikan bingkisan sampah kepada sejumlah waria ini diupload dalam akun YouTube-nya. Ferdian dan kedua kawannya menunjukkan proses memasukkan sampah ke dalam bingkisan yang mereka bagikan kepada beberapa waria dan anak kecil. Prank bingkisan sampah ini langsung viral dan mendapatkan kecaman dari masyarakat. Ferdian Paleka dan rekan-rekannya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelum ditangkap polisi, pelarian Ferdian Paleka sempat dibantu oleh ayahnya sendiri. Ayah Ferdian pun tidak kooperatif saat ditanya polisi terkait keberadaan Ferdian. Dan berikut pernyataan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Gali Indragiri dalam program Aini Sore. Ya, ini perlu saya tegaskan. Yang pertama, ayahnya memang mengakui membantu yang bersangkutan karena yang bersangkutan menangis, ya. F dan A menangis dan meminta ayahnya untuk tidak menyerahkan diri kepada kepolisian. Nah, tapi mereka takut kepada masyarakat di sekitarnya dan kemudian juga takut kepada kami, ya, takut diapa-apain katanya seperti itu. Nah, jadi ayahnya sempat menyampaikan hal tersebut. Kemudian setelah kita periksa dan kemudian pada saat kita akan kembalikan ke rumah untuk ayah dari F tersebut, F menyampaikan pada kami, ayah F ini ya atas nama H ini menyampaikan kepada kami akan membantu. Jadi akan membantu memulangkan apakah itu benar atau tidak, tapi belum ada disampaikan secara eksplisit pada kami. Nah, jadi Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syah Satar divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Emir Syah terbukti bersalah dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda Indonesia serta tindak pidana pencucian uang. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syah Satar divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Emir Syah juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 2 juta dolar Singapura, subsidiar 2 tahun penjara. Dalam persidangan yang dilakukan secara virtual tersebut, Majelis Hakim menilai Emir Syah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda Indonesia serta tindak pidana pencucian uang. Atas vonis tersebut, Emir Syah dan penasihat hukum masih berpikir untuk mengajukan banding.